Ya, pemirsa, penjualan mobil di Indonesia tercatat melemah secara bulanan sekitar 4,7% di sepanjang Juni 2025 ini. Pelemahan penjualan juga terjadi secara tahunan di sepanjang semester 1 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat pelemahan penjualan mobil di sepanjang bulan Juni 2025. Di mana penjualan dari pabrik ke dealer atau wholesale sepanjang Juni 2025 tercatat turun 4,7% dibanding Mei 2025. Sementara itu penjualan dari dealer ke konsumen atau retail justru mencatat kenaikan tipis pada Juni 2025. Di mana sepanjang bulan lalu, Gaikindo mencatat penjualan retail mobil naik tipis 0,6% secara bulanan menjadi 57.760 unit. Adapun secara keseluruhan, penjualan mobil di sepanjang semester 1 2025 mencatatkan pelemahan secara tahunan. Hal tersebut ditujukan oleh penjualan wholesale yang sebanyak 374.740 unit. Realisasi ini turun 8,6% dari periode semester 1 di tahun lalu yang mencatatkan penjualan wholesale 410.020 unit. Demikian pula di sisi penjualan retail di mana Gaikindo mencatat pelemahan sebesar 9,7% menjadi 390.467 unit. Sementara pada semester 1 di tahun lalu penjualan retail mobil di Indonesia mencapai 432.453 unit. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga konsistensi target penjualan mobil di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, kemudian juga ada Bapak Bibin Juwana, pengamat otomotif. Langsung saja kita akan sapa. Halo Pak Kukuh, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, kabar baik, terima kasih mengundang saat lagi. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Bibin, apa kabar? Baik. Ya, sepertinya masih di mute Pak Bibin. Kita akan langsung saja ke Pak Kukuh terkait dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan beberapa data. Sepertinya apa yang bisa kita update terlebih dahulu nih? Seperti apa sih angka penjualan dan produksi mobil nasional paling tidak hingga saat ini nih Pak Kukuh? Ya, baik. Memang kondisinya memang agak berat ya. Kita semula setelah melihat lewat masa Lebaran, kita harapkan mulai bangkit. Namun kondisinya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Justru kemudian masih di bawah 70.000 bulanannya. Nah, ini yang menjadi concern kita. Nah, apakah kemudian nanti setelah ada pameran Gias yang akan dibuka minggu ini, itu juga akan menjadikan stimulus ataupun menjadi pemicu masyarakat untuk mulai membelanjakan atau membeli kendaraan bermotor lagi dengan catatan bahwa kondisi ekonominya juga mulai membaik ya, tapi kondisi inilah yang menjadi tanda tanya kita semua. Itu yang bisa kita lihat saat ini karena memang sampai di bulan Juni ini semester 1 penjualan masih di bawah 500.000. Kalau kita mau sampai di akhir tahun kondisinya lebih baik, ini cukup berat memang. Oke, masih di bawah 500.000 unit ya untuk kendaraan khususnya mobil gitu dari sisi penjualan. Ya. Nah, Pak Bibin, sebenarnya apa yang bisa kita cermati? Apa yang menjadi trigger begitu kalau kita lihat dari sisi penjualan ataupun produksi mobil nasional kita ini masih belum bisa melaju lebih kencang lagi begitu? Kita harus bedakan antara produksi dan penjualan. Produksi sih rasanya pabrik-pabrik diminta menggenjot produksi siap-siap saja gitu. Tetapi kondisi pasar yang sangat tidak menggembirakan. Dan sebetulnya kita semua juga tahu sejak dari akhir tahun lalu bahwa tahun ini 2025 itu sudah terlihat awan kelabu akan menutupi perekonomian negara kita. Bukan hanya negara kita, bahkan seluruh dunia dengan adanya perang tarif dan lain-lain. Itu masalah. Dan masalah yang sangat mendasar adalah ketika bersentuhan dengan urusan daya beli. Nah ini yang ketika saya diajak berbicara topik seperti ini, terus terang saya sedih dan galau. Kenapa saya katakan demikian? Dalam kondisi yang
kelam seperti saat ini, di awal tahun PPN malah dinaikkan 12%. Daya beli sudah lemah, dihajar PPN lagi 12%. Ini saya tidak mau melebar kemana-mana, tapi untuk dunia otomotif aja. Ini berat sekali. Dan terlihat bahwa pemerintah tidak lagi berpihak pada masyarakat. Bagaimana konsumen mau diberi semangat untuk membeli kendaraan. Sementara kan kita tahu kendaraan ini bukan kebutuhan primer, kebutuhan yang kesekian. Jadi ketika kondisi sudah buruk, pajak dinaikkan, ya kita lihatlah hasilnya seperti saat ini. Dan kepada beberapa media saya sudah sampaikan, bisa nggak sih PPN buat otomotif ini diturunkan menjadi 8% misalnya. Untuk memberikan trigger, tidak hanya kepada jenis tertentu, tapi semua. Supaya yang namanya industri ini memiliki setitik sinar cerah lah untuk bisa mulai menggeliat dan rodanya ini tidak terseok-seok seperti saat ini. Di awal tahun saya sudah pernah katakan, ini kalau tidak cepat-cepat diperbaiki, bisa sama dengan angka 2024 saja sudah sangat indah. Nah, kenyataannya, tadi data Anda sudah sampaikan, angkanya segitu. Berarti untuk mencapai 800.000 aja tanda tanya dong di akhir tahun. Ini dari saya. Oke Pak Pemimpin, lantas strategi dari pelaku usaha sendiri seperti apa? Gaikindo mungkin akan menjelaskan, tapi tahan dulu sebentar Pak Kuku, kita akan jeda sebentar, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penjualan mobil di bulan Juni 2025. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bersama seperti apa sih penjualannya, perbandingannya dari Juni 2025, kemudian Mei 2025, dan juga Juni 2024. Kalau kita cermati di tahun ini, untuk wholesale-nya ini sekitar 57.760 unit, kemudian untuk penjualan retailnya 61.664 unit. Dan kalau kita bandingkan dengan Mei di bulan sebelumnya, ya 61.307, memang ada sedikit kenaikan begitu. Sementara untuk penjualan secara wholesale juga tidak jauh berbeda. Kalau kita bandingkan dengan bulan Juni, ya memang ada penurunan di tahun 2024 dengan 2025. Dan selanjutnya kita akan cermati data penjualan mobil di tahun 2025 seperti apa, rentang dari Januari sampai dengan bulan Juni ini. Ini dia data lengkapnya penjualan dari wholesale maupun juga retail untuk mobil di tanah air. Baik, kita lihat cermati, ya tercatat memang yang paling tinggi dari sisi angka penjualan itu justru di bulan Maret ya. Dari sisi wholesale 70.895 unit, sementara untuk retailnya sendiri mencapai 76.582 unit mobil yang berhasil dijual. Dan ini kita akan bahas nanti seperti apa, momentum apa yang tengah terjadi, kemudian mengapa potensi stagnasi ini masih terjadi begitu ya.